Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Hafsah, istri Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya, alias batal puasanya. Karena syarat diterimanya ibadah salah satunya adalah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang rukun-rukun puasa, terkhusus puasa bulan Ramadan. Walaupun apa yang kami jelaskan sebagian besar juga bisa diberlakukan di puasa-puasa yang lain. Namun sebelum kami sebutkan apa saja itu rukun-rukun puasa di bulan Ramadan, perlu kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan rukun itu sendiri. Karena tidak sedikit di antara kita yang belum bisa membedakan apa itu rukun, apa itu syarat. Ya, kami akan coba jelaskan dengan bahasa yang sederhana perbedaan antara rukun dengan syarat. Jadi rukun dan syarat itu sama-sama hal yang menentukan batal sahnya suatu ibadah. Syarat juga dapat membatalkan suatu ibadah jika tidak dipenuhi, sebagaimana rukun juga dapat membatalkan suatu ibadah jika tidak dilakukan atau dipenuhi. Lalu bedanya apa? Nah, ini yang penting. Syarat itu sesuatu yang harus ada, harus terpenuhi, hanya saja dia berada di luar ritual ibadah. Adapun rukun, sesuatu yang harus terpenuhi, jika tidak maka batal ibadahnya, namun dia berada di dalam ritual ibadah itu sendiri. Contoh agar lebih mudah dipahami, wudu itu harus ada dalam ritual ibadah sholat. Kalau tidak berwudu orang yang sholat maka batal. Cuma wudu ini beradanya di luar ritual, artinya sebelum sholat baru kita laksanakan ibadah wudu, maka dia disebut syarat, tidak disebut rukun, karena dia berada di luar ibadah. Berbeda halnya dengan rukun seperti sujud, ruku', dia wajib dipenuhi, jika tidak maka batal, dan dia ada di dalam ritual ibadah sholat itu sendiri, yaitu ada ada sujud, ada baca Al-Fatihah, ada ruku' dan seterusnya. Jadi intinya adalah rukun dan syarat dua hal yang sangat penting dan wajib kita penuhi. Hanya saja syarat berada di luar ibadah, sedangkan rukun berada di dalam ibadah atau dia bagian dari ibadah itu sendiri. Nah, berbicara tentang puasa, para ulama menyebutkan bahwasanya prinsipnya puasa itu memiliki dua rukun saja. Jika ada yang menyebutkan tiga, maka itu tidak berbeda secara substansi atau esensi. Namun intinya ada dua. Apa itu? Yang pertama niat, yang kedua menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sejak terbitnya fajar atau matahari sampai terbenamnya matahari. Dua itu saja. Jadi mudah, tidak seperti sholat ya cukup banyak rukun-rukunnya. Jadi kalau puasanya cuma dua, niat, dan yang kedua adalah menahan diri, ya, menjaga diri, ya, untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, pada video ini kita akan fokus pada rukun yang pertama dulu, yaitu berkaitan tentang niat. Karena banyak hal, ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan dan nantinya diamalkan, karena jika tidak, niat ini
bisa jika tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuannya dapat membatalkan ibadah puasa kita. Maka dari itu kita harus mengetahui apa saja yang harus terpenuhi dalam niat. Nah, ini yang akan kita sampaikan. Namun sebelum kita jelaskan secara mendetil terkait ketentuan-ketentuan itu, kita akan baca beberapa redaksi dari buku ini, buku Al-Mu'tamad, ya, karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili, ya, hafizahullah. Beliau berkata, terkait definisi niat dulu, an-niyah hiyal qasdu wa niyatus siyami ay qasdus siyami wa mahalluha al-qalbu wa la takfi bil lisani wa la yushtaratu at-talaffuz biha walakin yustahabbu at-talaffuz biha ma'al qalbi. Jadi kata beliau, niat itu artinya adalah tujuan, maksud, ya, dan tempatnya ada di hati. Nah, ini perlu kami jelaskan, ya. Wa mahalluha al-qalb. Artinya jika seseorang berniat dengan hatinya tanpa mengutarakan nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala dan seterusnya, maka ibadah itu sah, karena memang intinya niat itu ada di hati. Bahkan jika ada seseorang berniat hanya dengan lisan saja, artinya dia mengucapkan nawaitu sauma ghadin dan seterusnya, tapi hatinya tidak berniat, tidak sah, karena inti dari niat itu di hati, bukan di lisan. Namun yang jadi pertanyaan, boleh tidak kira-kira kita berniat dengan hati namun dibantu dengan lisan? Artinya kita mengucapkan nawaitu sauma ghadin itu untuk membantu, untuk mengarahkan hati ini agar benar dalam berniat. Dalam madhab Imam Syafi'i, ya, yustahabbu at-talaffuz biha ma'al qalbi, disunnahkan. Ya, dan ini sebetulnya menjadi perbincangan cukup hangat, karena ada yang menganggap berniat dengan lisan itu bid'ah, haram, karena Rasulullah tidak melakukannya, sahabat tidak melakukannya. Tidak apa-apa, itu sah-sah saja bagi orang yang mau mengambilnya. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i, hal itu disunnahkan. Apa alasannya? Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama, hati umat ini yang sekarang was-was, sibuk dengan dunia, sehingga terkadang hati ini tidak lurus dalam menentukan niatnya. Ya, mohon maaf saya pribadi misalkan, karena mungkin terbiasa dalam sholat menjadi imam. Suatu ketika saya berposisi sebagai makmum, saya niat Allahu Akbar dengan hati saya, tahu-tahu di hati ini, ya, bermesit saya sebagai imam, karena terbiasa menjadi imam. Atau mungkin para jamaah juga demikian. Ada di antaranya saking sibuknya sholat zuhur Allahu Akbar tapi niatnya asar, atau sholat isya tapi niatnya maghrib atau sebaliknya, sehingga pada saatnya nanti batal ibadahnya. Kenapa? Dia sholat isya tapi niatnya maghrib, dia sholat asar niatnya zuhur atau sebaliknya, tidak sah ibadahnya. Karena kalau sholat asar di waktu zuhur belum datang waktu sholat asar, dan seterusnya. Sehingga melihat fenomena ini, umat yang dari pagi, siang, sore sibuk di sawah, sibuk di kebun, sebagian di kantor dapat tekanan. Ketika masuk dalam ibadah, sebagian dari mereka sudah blank, ya, atau sudah tidak fokus lagi, sehingga ya, pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i menganjurkan, ya, disunahkan untuk lisan ini membantu mengarahkan hati ini agar tenang, tidak salah dalam berniat. Itu pembahasan terkait definisi dan bagaimana niat itu, apakah dengan hati ataupun dengan lisan. Jadi intinya niat itu dengan hati, jikapun tidak dibantu dengan lisan dan sudah benar niatnya, sah. Namun jika dengan lisan namun hati tidak mengamininya, tidak meniatkannya, batal. Dan jika lidah melafalkan untuk membantu hati dalam mengutarakan niatnya, maka ini diperbolehkan, bahkan sunnah dalam madhab Imam Asy-Syafi'i. Lalu bagaimana dengan hukumnya?
hukum berniat itu sendiri dalam puasa Ramadan atau puasa-puasa yang wajib? Jawabannya, an-niyatu fardun wa wajibun wa la yasihhu shaumu ramadhana wa la ghairuhu min as-siyamil wajib awil mandub illa bin niyah. Ya, niat itu hukumnya wajib ya. Jelas wajib karena tadi kita sudah jelaskan niat ini posisinya sebagai rukun, sesuatu yang harus diwujudkan, harus dilaksanakan. Jika tidak, batal, baik itu dalam puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Hal ini berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mungkin hadisnya sama-sama kita sudah hafal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala tindak tanduk kita, amal ibadah kita itu bergantung dengan niatnya. Sehingga dari sini wajib untuk berniat. Sekali lagi tadi niat dengan ketentuan menggunakan hati, baik dibantu dengan lisan ataupun tidak. Nah, sekarang ya kita akan membahas terkait syarat-syarat niat, ketentuan. Ini yang menjadi fokus ya berikutnya terkait niat, di mana niat itu memiliki ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi. Dan ini perlu kita perhatikan secara baik. Apa itu? Ada 3 syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, at-tabyit. Saya ulangi lagi, at-tabyit. Apa itu at-tabyit? Yaitu meniatkan di malam hari. Artinya harus niat di malam hari. Malam di sini maksudnya sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jika seseorang niat puasa untuk esok hari sebelum maghrib, batal. Jika meniatkannya setelah azan subuh atau setelah terbitnya fajar, juga batal. Artinya harus di malam hari itu, baik setelah maghrib atau setelah isya, yang penting sebelum azan solat subuh. Dikatakan la yasihhu shaumu ramadan wala al-qada wala shaumul kaffarah wala shaumun nadhr wala shaumu fidyatil hajj wa ghairuha min as-shaumil wajib illa bi tabyitin niyati min al-laili lima rawat Hafsatu radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu. Tidak sah orang yang berpuasa meski dia sudah niat, tapi niatnya tidak dilakukan di malam hari, dari sejak maghrib tadi sampai subuh. Ya, seluruh solat-solat, ibadah-ibadah puasa ya, ibadah-ibadah puasa yang wajib ya, seperti puasa Ramadan, puasa nazar, kafarah atau qada, apapun yang berkaitan dengan puasa-puasa wajib, itu wajib meniatkannya di malam hari. Kenapa saya batasi dengan kalimat puasa-puasa wajib? Karena kalau puasa sunnah boleh niatnya di siang hari sampai batas waktu zuhur. Ya. Dan ini harus di malam hari. Berdasarkan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin Hafsah, istri Rasulullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya, alias batal puasanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini ya diriwayatkan dari Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Dariqutni, Imam Ibnu Majah dan seterusnya, yang menurut Imam An-Nawawi derajatnya sampai pada derajat hasan, yuhtajju bih, bisa digunakan sebagai dalil yang kuat untuk menjadi dasar hal yang baru saja kita sebutkan, di mana niat harus diutarakan dengan hati kita di malam hari. Nah, dari sini saya sangat kagum dengan ulama-ulama kita, terutama di Indonesia, yang biasanya selepas tarawih
Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selepas tarawih kita doa, kemudian zikir. Ada tuh biasanya ustadz kita, guru-guru kita menganjurkan kita untuk sama-sama niat. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardalillahi ta'ala. Artinya mengajak umat itu untuk niat di malam hari bersama-sama. Meski ada sebagian yang mengatakan itu bid'ah dan sebagainya, sekali lagi yang begini-begini ya itu hak mereka, tapi saya ingin jelaskan bahwasanya amaliyah itu bukan bid'ah. Kenapa? Para ulama itu ngerti betul, ini yang dilihat. Ulama itu butuh kearifan, butuh kebijaksanaan. Ulama itu harus hidup dengan masyarakat. Dia perhatikan umat ini. Dari pagi sampai sore dia kerja, ada yang di sawah, ada yang di kebun, ada yang di kantor, ada yang di pasar. Ya, ketika pulang sudah lelah, kadang tarawih pun tidak dilakukan. Kalaupun dilakukan sudah dengan kondisi yang tidak maksimal, lemas. Para ulama ini khawatir umat Islam ketiduran karena saking capeknya di siang hari. Selepas sholat isya dia tidur, bablas tidurnya sampai azan subuh dan belum sempat niat di malam hari. Khawatir itu terjadi, karena jika itu terjadi artinya dia tidak niat di malam hari. Kalaupun dia niatkan setelah subuh, batal. Kata Rasulullah, fala siyamalah, enggak ada puasa bagi dia. Sehingga para ulama ini mengingatkan. Ya, jadi ini sebetulnya amaliyah meski dia baru, ya, dan pada dasarnya dia ingin menjaga sunnahnya Rasulullah, ingin menjaga ketentuan yang telah ditentukan oleh baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bentuk kearifan yang luar biasa dari para ulama-ulama kita terdahulu. Ya, tapi kalau ada di antara kita yang nggak perlu diingatkan dia ingat, ya sudah, nggak perlu dia niat setelah pas sholat tarawih. Ya, seperti misalkan di keluarga saya pribadi dulu, nenek kami ya almarhumah rahimahullah itu termasuk yang sangat rajin untuk mengingatkan kami, ayo puasa, niat puasa, jangan lupa ya, karena ini penting sekali, harus di malam hari. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua ya, at-ta'yin, harus menentukan mau puasa apa. Puasa Ramadan, mau puasa qadha, mau puasa nazar. Nah, karena kebetulan kita di bulan Ramadan, ya insya Allah kita akan meniatkan itu puasa Ramadan. Jadi niat itu harus menentukan, karena perlu diketahui niat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memiliki dua fungsi minimal. Memiliki dua fungsi minimal. Yang pertama, dan ini disebutkan dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair li Imam Suyuti, dan rata-rata kitab qawaid fiqhiyah ketika membahas tentang kaidah al-umur bimaqasidiha itu akan menjelaskan tentang fungsi niat ini. Jadi fungsi niat itu sebetulnya ada dua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Membedakan antara adat dan ibadah. Ya, maksudnya gimana? Misal di hari Jumat pagi-pagi saya mandi, orang lain juga mandi, sama-sama mandi nih. Tapi yang satu menjadi ibadah, yang satu menjadi kebiasaan. Kenapa? Misalnya ditanya, Ustadz, kenapa mandi tadi pagi? Ya, ini hari Jumat, kita disunahkan mandi sebelum sholat Jumat. Saya niatkan itu untuk ibadah. Artinya mandi itu menjadi ibadah karena niat saya tadi. Diniatkan karena ingin menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang satu, kenapa Pak mandi di pagi Jumat? Ya sudah kebiasaan saya mau berangkat kantor, saya biasanya mandi, nggak mungkin nggak mandi. Artinya dia mandi, tapi tidak dinilai ibadah, namun dinilai sebagai sebuah kebiasaan, sebagai sebuah kebiasaan. Nah, apa yang membedakan? Padahal sama-sama mandi, sama-sama sabunan, sama-sama diguyur air. Yang membedakan di hati tadi, niat. Yang satu niat untuk mendapatkan sunnah sehingga dia dinilai ibadah, yang satu tidak diniatkan untuk ibadah, melainkan melakukan itu hanya sesuatu kebiasaan. Sama-sama masuk masjid. Ketika ditanya, ngapain di masjid? Panas di luar, lumayan AC-nya. Artinya dia hanya mengiyup. Tidak dinilai ibadah. Yang satu kenapa masuk masjid? I'tikaf. Ada pahalanya. Nah, di sini kehadiran niat
bisa membedakan antara dua amalan yang sama-sama sebetulnya, sama-sama masuk masjid, sama-sama berbaring mungkin di masjid, tapi yang satu dinilai ibadah, yang satu tidak. Kenapa? Karena niat. Itu yang pertama, fungsi dari niat. Yang kedua, fungsi dari niat itu, jika tadi membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, adat ya, dan ibadah, yang kedua ini membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sama-sama 2 rakaat, Allahu Akbar, 2 rakaat, sama-sama ibadah. Tapi yang satu sholat duha, yang satu sunnah mutlak. Sama-sama puasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika ditanya, Anda puasa apa? Senin Kemis. Anda puasa apa? Puasa qadha. Anda puasa apa? Puasa Daud. Anda puasa apa? Berbeda, padahal sama-sama tidak makan, tidak minum, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Namun yang membedakan antara ibadah puasa yang satu dengan yang lain apa di sini? Niat. Artinya niat itu selain tadi membedakan antara kebiasaan dengan ibadah, dia juga membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Nah, disinilah poin kedua ini, di mana ibadah itu, niat itu, ketentuan yang kedua harus ditentukan. Mau niat puasa apa besok itu? Nah, karena kebetulan kita di bulan Ramadan, maka sudah barang tentu kita meniatkan bulan Ramadan. Dari sinilah para ulama memformulasikan, membuat rumusan apa saja sih yang sebetulnya harus diutarakan dalam niat itu agar ibadah kita sah. Dikatakan wasifatun niyatil kamilatil mujzi'ah, dan karakter niat yang sempurna dan menggugurkan kewajiban yang cukup, an yaqsida biqalbih, berniat dengan hatinya, sauma ghadin, puasa di esok hari. Untuk apa? An adai fardhi Ramadan, untuk menunaikan puasa Ramadan. Atau kalau dia nazar, ya nazar, atau dia kafar. Jadi harus ditentukan dengan hati niatnya. Kemudian kapan besok, ya. Kemudian puasanya itu wajib apa yang sunnah. Kalau wajib misalkan, wajib yang mana? Yang Ramadan, apa yang qadha, apa yang nazar, apa yang kafarat. Semuanya wajib, sehingga harus ditentukan. Nah, ini yang disebut dengan at-ta'yin, menentukan jenis puasa besok itu mau puasa apa. Ya, jadi subhanallah, apa yang sudah biasa kita amalkan itu nawaitu shauma ghadin, itu jika diutarakan dengan hati maka itu sudah sangat sempurna sekali. Dan yang terakhir terkait niat ini yang ingin kami sampaikan, at-tikrar, niat itu berulang. Apa itu? Bi an yanwiya kulla lailatin qabla al-fajri an siyamil yawmit tali fatajibun niyatu likulli yawmin sawa'un Ramadan aw ghair. Maksudnya apa nih? Tikrar. Tikrar itu pengulangan. Artinya setiap hari, kalau kita berbicara dalam konteks puasa Ramadan, setiap hari diniatkan tiap malam. Ya, karena setiap hari itu ibadah yang tersendiri, sehingga niat untuk puasa hari pertama, niat untuk puasa hari kedua, hari ketiga, niatnya berulang sebanyak jumlah puasa itu. Kenapa ini ditekankan? Karena ada madhab, di antaranya madhab Imam Malik, itu yang membolehkan niat cukup satu kali saja Ramadan itu di awal untuk niat 1 bulan penuh. Karena dianggap ibadah Ramadan itu satu kesatuan yang cukup diniatkan di awal mewakili 30 hari berikutnya. Artinya mereka yang bermadzhabkan Imam Malik berniat, ya Allah aku puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini ya lillahi ta'ala. Ya sudah, itu tidak perlu niat-niat lagi di esok harinya. Cukup dengan niat di awal bulan 1 bulan penuh. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i enggak, setiap hari. Niat lagi, niat lagi, niat lagi, niat lagi, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini bukan satu kesatuan. Meski dia puasa Ramadan, tapi dilakukan dengan terpisah-pisah. Ya, buka, sahur lagi, buka, sahur lagi, sehingga harus ada niat baru lagi, niat baru lagi. Namun demikian, guru kami, Syekh Profesor Dr. Ra'fat Utsman rahimahullah, menganjurkan juga meski kita bermadzhabkan Imam Syafi'i untuk meniatkan di awal Ramadan 1 bulan penuh. Ketika beliau menjelaskan, karena bisa jadi kalau nanti kita lupa, ada hari-hari yang lupa, semoga saja niat yang di awal bulan 1 bulan penuh itu dapat menutupi hari-hari yang mana kita lupa. Bapak Ibu yang
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 ketentuan yang harus diketahui seputar niat. Sebetulnya masih banyak rincian-rinciannya. Ilmu ini tidak ada habisnya. Tapi setidaknya apa yang kami sampaikan perlu diperhatikan, saya rangkum dalam niat ini. Yang pertama, dia rukun karena dia ada di dalam ibadah dan wajib dilakukan. Karena jika tidak, batal ibadah kita berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Yang kedua, dengan hati. Nah, dengan hati niatnya, karena di sini tempatnya. Kalaupun mau dibantu dengan lisan, karena takut salah niat, boleh. Bahkan sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau lisan saja, hati enggak, batal. Hati-hati. Lisan saja, hati enggak, batal. Kemudian yang ketiga terkait ketentuan atau syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang mau berniat puasa. Yang pertama, di malam hari. Kata malam hari ini dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Karena kata Rasulullah, "Man lam yubayyitus siyama qabla al-fajri fala siyama lah." Barang siapa yang tidak niat di malam hari, tidak ada puasa baginya. Ya harus di malam hari. Mau bareng-bareng sama jamaah boleh, mau sendiri-sendiri boleh. Ya, yang penting tadi dengan hati. Yang kedua, dita'yin, ditentukan mau puasa apa besok. Ya, karena kebetulan kita di bulan Ramadan, ya insya Allah kita akan puasa bulan Ramadan. Dan yang ketiga, berulang setiap harinya. Jika masih ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait niat, silahkan dikomentari di kolom komentar. Jika nanti kami ada kesempatan, kami akan jelaskan dan berikan jawabannya. Adapun tentang rukun yang kedua, yaitu rukun yang terakhir pada ibadah puasa ini, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Insya Allah kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, jangan lupa, karena syarat diterimanya ibadah salah satunya adalah ilmu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.